Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sabri Eka Irsani dengan NIM 21010121140127. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus 8 yang berjudul TH7 atau Trang Highway 7 at Louisiana Avenue Interchange. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Proyek ini terletak di City of Louis Park, Minnesota. Studi ini dilakukan untuk perbaikan Trang Highway atau TH7 di proyek Avenue Interchange atau biasa disebut persimpangan jalan. Studi ini dilakukan selama fase perencanaan dan proyek memiliki jadwal konstruksi pada November 2011. Studi VE ini dilaksanakan pada 10 Agustus tahun 2010. Berikut adalah beberapa masalah proyek yang ada pada studi ini, yaitu diantaranya menghindari dampak ke apartemen Louisiana Oaks dan Sam's Club. Yang kedua, lalu lintas pejalan kaki dan pengguna sepeda harus diakomodasi selama konstruksi. Yang ketiga, bagian masuk dan keluar bagian timur dari Louisiana Avenue akan ditutup. Yang keempat, tanggal kewajiban pendanaan Maret 2012 serta ada potensi perpanjangan 1 tahun dengan persetujuan oleh rapat dewan. Yang kelima, meminimalkan penggalian. Yang keenam, proses penilaian lingkungan atau IE baru saja dimulai, sedangkan pada draft sebelumnya terjadwal selesai pada Oktober 2010. Dan yang terakhir adalah setiap dampak banjir perlu dimitigasi. Selanjutnya, kondisi existing. Area proyek ini terdiri beberapa pengguna lahan, di antaranya perumahan dengan kepadatan rendah serta tinggi, komersial, perusahaan atau perkantoran, manufaktur, dan ruang terbuka. Di sebelah timur TH7 atau Louisiana Avenue juga sedang dibangun persimpangan terpisah tingkat baru. Selain itu, juga sedang direncanakan stasiun LRT di sepanjang sisi timur Louisiana Avenue dan berlokasi tepat di belakang area proyek. Oke, ringkasan studi VE-nya. Pada proyek ini, tim VE telah menghasilkan 48 ide yang berbeda. Dari ide-ide tersebut, tim VE mengembangkan 8 rekomendasi yang menghasilkan penghematan biaya bersih sebesar 3,9 juta dolar hingga 5,1 juta dolar dan peningkatan kerja keseluruhan dari 7% hingga 11%. Berikut adalah rekomendasi yang ditawarkan. Yang pertama ada 1A, perbaikan tanah. Terdapat 9% peningkatan dan menghemat biaya sebesar 2,4 juta dolar. Yang kedua 1B, layback field. Yang ketiga 1C, file supported field. Terdapat 6% peningkatan dan menghemat biaya sebesar 2,5 juta dolar. Yang keempat ada rekomendasi nomor 2, memperkuat lereng. Terdapat 7% peningkatan dan menghemat biaya 1,1 juta dolar. Yang kelima ada rekomendasi nomor 3, bundaran jalur tunggal. Terdapat 11% peningkatan dan menghemat biaya sebesar 0,5 juta dolar. Rekomendasi yang keenam ada nomor 4, menghapus median pada jalan Louisiana. Terdapat 6% peningkatan dan menghemat biaya sekitar 0,1 juta dolar. Selanjutnya ada 5A, simpang susun berbentuk berlian. Terdapat 7% peningkatan dan menghemat biaya sebesar 1,5 juta dolar. Dan yang terakhir ada rekomendasi nomor 5B, persimpangan bundaran 1 titik. Terdapat 21% peningkatan dan menghemat biaya sebesar 0,3 juta dolar. Dari beberapa rekomendasi yang ditawarkan, terdapat beberapa penerapan strategi yang dipersiapkan. Di antaranya yang pertama ada skenario A, terdiri dari rekomendasi 1, 2, 3, dan 4 yang berpengaruh terhadap konsep dasar dengan penghematan biaya sebesar 4,1 juta dolar serta peningkatan performa sebesar 8%. Yang kedua ada skenario B, terdiri dari rekomendasi 5A, 1, 2, dan 4 dengan penghematan sebesar 5,1 juta dolar serta peningkatan performa sebesar 7%. Yang terakhir ada skenario C, terdiri dari rekomendasi 5B, 1, 2, dan 4 dengan penghematan sebesar 3,9 juta dolar, serta peningkatan performa sebesar 11%. Selanjutnya, tujuan dan kebutuhan dari proyek ini. Yang pertama ada meningkatkan keselamatan kendaraan, yang kedua mempertahankan mobilitas atau kapasitas lalu lintas masa depan, yang ketiga meningkatkan mobilitas pejalan kaki ataupun juga pengguna sepeda, dan yang terakhir adalah mendorong pembangunan ekonomi. Masalah pada proyek ini,
Proposal profil yang diusulkan pada TA7 Barat Louisiana Avenue akan menimbulkan efek roller coaster. Yang kedua, beberapa utilitas di persimpangan. Yang ketiga, kondisi lapangan yang ada atau lokasi jalan berbeda dengan yang ditunjukkan pada data geoteknik dari konstruksi awal atau 30 tahun yang lalu. Yang keempat, kondisi yang sangat padat untuk konstruksi dan lalu lintas. Yang kelima, lalu lintas Louisiana Avenue dapat ditangani dengan satu jalur dalam desain yang diusulkan. Yang keenam, rute bus di sepanjang Walker Street. Dan yang terakhir adalah panjang sirkus sinyal saat ini yang terlalu panjang. Tim VE menggunakan beberapa metode dalam studi kasus ini, diantaranya cost model, analisis fungsi, phase diagram, performance attribute matrix, dan yang terakhir adalah value matrix. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama adalah perbaikan tanah, VE nomor 1A. Konsep aslinya, memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah uruk. Konsep rekomendasinya, menggunakan metode ground improvement daripada penggerukan tanah gambut. Keuntungan dari rekomendasi ini, mengurangi terbuangnya tanah yang terkontaminasi, memiliki efek pengawetan, mempersingkat jadwal, mengurangi jumlah uruk, mengurangi kebisingan, dan mengurangi penurunan pada tanah. Kerugiannya, risiko terhadap gelombang tanah. Cost summary-nya mampu menghemat biaya sebesar 2,4 juta dolar dari biaya awal sebesar 4,4 juta dolar menjadi 2 juta dolar. Peningkatan yang terjadi adalah sebesar 9%. Pembahasannya, metode perbaikan tanah yang direkomendasikan terdiri dari deep soil mixing, dapat polusi suara lebih rendah, stone column, dapat mengurangi settlement, pemadatan dengan getaran, dilakukan pada tanah berpasir, blast densification atau mengurangi risiko likuifasi, dan yang terakhir dynamic deep compaction. Rekomendasi yang kedua terdapat Lay Wakefield, PE nomor 1B. Konsep rekomendasi ini menggunakan timbunan ringan, yaitu APS geoform atau pecahan ban. Keuntungannya, mengurangi terjadinya penurunan, mengurangi penggerukan tanah gambut, mempersingkat jadwal, dan mengurangi tanah uruk. Kerugiannya membutuhkan desain yang rumit. Pembahasan. Yang pertama, investigasi terhadap tanah, boring SPT CPT, mungkin dibutuhkan untuk mengetahui treatment yang tepat untuk pelaksanaan. Yang kedua, pelapukan mungkin terjadi pada material. Operasi bisa dilaksanakan dengan dikombinasikan dengan soil source test untuk meningkatkan kualitas tanah dari dekompos organik yang ada. Yang ketiga, penggerukan masih dibutuhkan untuk pengurangan settlement. Solusi ini terutama untuk daerah barat karena memiliki timbunan yang tinggi. Yang terakhir, kontaminasi terhadap petroleum merupakan efek terhadap desain ini atau EPS, atau membutuhkan geomembran yang lebih untuk perlindungan. Berikut juga terdapat ditampilkan gambar mengenai konsep dari rekomendasi ini. Selanjutnya, pile supported fill atau V nomor 1C. Konsep aslinya memindahkan seperti yang sebelumnya sama, memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah uruk. Konsep rekomendasi menggunakan tiang pancang atau drilling pile atau menggunakan auger cast pile pada area dengan tanah bertekanan. Keuntungannya, mengurangi ekskavasi, mengurangi maintenance yang panjang, mengurangi risiko pekerjaan jembatan, dan mengurangi biaya lebih. Kerugiannya menimbulkan polusi udara. Pembahasan. Yang pertama, investigasi terhadap tanah atau boring SPT CPT mungkin dibutuhkan untuk mengetahui treatment yang tepat untuk pelaksanaan. Yang kedua, pile untuk mendukung tanggul jalan dapat dikerjakan tanpa harus memindahkan lalu lintas secara signifikan. Yang ketiga, penanggulan jalan membutuhkan peeling lumayan besar sehingga polusi suara yang terjadi juga menjadi besar. Namun hal ini dapat dikurangi dengan menggunakan drilling pile. Yang keempat, kemungkinan kedalaman pile sekitar 65 kaki. Yang kelima, rekomendasi ini merupakan rekomendasi dengan resiko yang terkecil dan keuntungan yang paling besar. Yang keempat, reinforced slope atau VE nomor 2. Konsep rekomendasi menggantikan cast in place concrete atau CIP atau yang bisa disebut dengan pengecoran langsung di tempatnya dengan reinforced steepened slope atau RSS. Keuntungannya dapat mengakomodasi penurunan, mengurangi biaya, mengurangi waktu, dan mengurangi kebutuhan struktur serta memberikan estetika. Kerugiannya peningkatan pemeliharaan. Cost summary dari rekomendasi ini adalah sekitar 1,1 juta dolar atau 50% dari konsep awal yang ada.
Berikut juga ditampilkan gambar dari rencana rekomendasinya. Selanjutnya yang kelima adalah Single Lane Roundabout atau V nomor 3. Konsep asli, rencana dasar saat ini memiliki dua lajur di setiap arah Louisiana Avenue di bawah jembatan TH7 yang menghubungkan utara bundaran ke bundaran selatan. Kedua bundaran ini adalah dua jalur. Konsep rekomendasi. Perubahan pada jumlah lane yang digunakan pada bundaran yang ada, di mana konsep asli yang ada itu menggunakan dua lane, sehingga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim VE, diberikan rekomendasi bahwa menggunakan satu lane masih cukup untuk menampung kendaraan yang ada. Keuntungannya, lebih mudah dikembangkan, mengurangi kebutuhan fondasi, dan memberikan estetika. Kerugiannya, tidak dapat menghandle pada tahun 2031 dikarenakan peningkatan arus yang ada. Cost summary. Estimasi biaya yang dapat diambil dari rekomendasi V ini adalah $500,000. Rekomendasi yang keenam, menghapus median pada Louisiana Avenue atau VE nomor 4. Konsep rekomendasinya, rekomendasi 4 ini direkomendasikan adalah untuk menghapus median yang ada dari konsep asli, untuk memberikan rasa yang lebih urban ke jalan bagi pengguna jalan, serta dihilangkannya median dapat mengurangi kemacetan dan memberikan rasa tenang bagi pengendara yang ada. Keuntungannya, mengurangi permukaan yang kedap air, lalu lintas yang menenangkan, dan karakter urban. Kerugiannya, perspektif publik masing-masing. Untuk cost summary, pada rekomendasi V ini dapat diberikan $0,1 juta. 7. TIC Urban Diamond Interchange atau V nomor 5A. Konsep awalnya. Ide awal yaitu menyediakan akses ke Trunk Highway 7 melalui Button Hook Ramps yang terletak di timur laut dan kuadran barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal, yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Untuk konsep rekomendasinya, pada rekomendasi V nomor 5A ini, membuat interchange-nya membentuk TUDI atau TIC Urban Diamond Interchange, dikarenakan TUDI dianggap lebih bagus daripada normal Diamond Interchange. Keuntungannya, memberikan pengaruh sedikit terhadap kegiatan bisnis di udara, operasi lalu lintas meningkat, ekspektasi pengemudi meningkat, dan sesuai dengan jalan existing. Kerugiannya, meningkatkan konflik terhadap bundaran. Cost summary-nya, estimasi biaya yang diambil dari rekomendasi V ini adalah $1,5 juta. Berikut juga ditampilkan mengenai gambar dari rencana rekomendasi ini. Dan yang terakhir adalah Single Point Roundabout Interchange atau V nomor 5B. Konsep aslinya akan dibangun 4 bundaran dan 2 bundaran. Adalah persimpangan yang menerima lalu lintas dari atau ke Trunk Highway 7. Konsep rekomendasinya, pada rekomendasi V nomor 5B ini, yang direkomendasikan adalah Single Point Roundabout Interchange. Jadi pada rekomendasi ini, rencanakan membuat hanya satu bundaran yang akan menghubungkan jalan yang ada di Louisiana Avenue, di mana direncanakan bundarannya memiliki diameter 200 kaki. Untuk keuntungannya, mengurangi pengaruh pengaturan lalu lintas, peningkatan lalu lintas, dan peningkatan ekspektasi pengemudi. Untuk kerugiannya sendiri, membutuhkan lebih panjang struktur jembatan untuk mengepaskan ke bundarannya. Cost summary-nya adalah $0,3 juta. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus 8 ini adalah, proyek ini memiliki tujuan untuk mengganti persimpangan sebidang menjadi persimpangan tak sebidang. Tim VE menggunakan beberapa metode untuk melakukan studi kasus ini, diantaranya cost model, analisis fungsi, phase diagram, dan yang lainnya. Setelah studi dilakukan, tim VE berhasil menghasilkan 48 ide yang berbeda serta 8 rekomendasi yang juga menghasilkan penghematan biaya bersih sebesar $3,9 juta hingga $5,1 juta. Baik, sekian terima kasih yang sudah saya paparkan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.